di video-video sebelumnya udah dijelasin tentang dampak terhadap lingkungan dan terhadap janin tersebut. Sekarang penjelasan tentang bagaimana cara menanggulangi stres itu tersendiri biar tidak terlanjur berpengaruh ke ibu maupun janin, gitu Pak Dokter. Jadi setiap orang tidak bisa lepas daripada stres karena di sekitar kita itu sebenarnya semuanya adalah merupakan stresor yang menyebabkan kita menjadi stres. Kuncinya adalah sekarang bagaimana menanggulangi supaya stres ini tidak berdampak tidak baik ke dalam diri kita. Khusus kepada ibu hamil yang sudah saya sampaikan bahwa dampak-dampak pengaruh-pengaruh tidak baiknya terhadap ibu itu sendiri, terhadap janin yang ada di dalam kandungan, dampaknya yang tidak baik. Sehingga disinilah perlu bagaimana kita mengatasi stres tersebut. Pertama, untuk seorang ibu-ibu, apalagi ibu yang pertama hamil, ya saya tahu sudah pasti akan mengalami kondisi seperti ini. Suasana yang baru, lingkungan yang baru, keadaan yang baru, pasti stres. Yang pertama, belajar menerima. Terimalah kehamilan sebagai sebuah anugerah, karena anugerah berarti harus disyukuri. Stres, kecemasan, kekhawatiran sumbernya di pikiran. Arahkanlah pikiran kita untuk menerima kehamilan ini sebagai sebuah anugerah. Kalau sudah anugerah, berarti kita harus mensyukuri kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan yang ada selama kehamilan adalah kondisi yang wajar yang harus diterima sebagai sebuah proses perjalanan dari sebuah kehamilan. Bukan berarti harus dikeluhkan berlebihan. Karena saya lihat banyak seorang ibu hamil, ibu-ibu yang hamil adalah lebih banyak mengeluhnya dibandingkan bersyukur. Jadi pertama kuncinya dominan mensyukuri kondisi kehamilan. Hamil ini terima sebagai sebuah anugerah. Yang kedua, ya untuk stres, siapapun juga akan mengalami kondisi stres ini, termasuk juga ibu hamil. Apa yang harus dilakukan? Ada teknik untuk melepaskan beban-beban, masalah, stres yang memang dialami oleh siapapun juga termasuk oleh ibu hamil adalah cara menggambar. Ambil kertas, ambil alat tulis, langsung kita goreskan apa yang menjadi perasaan-perasaan, kecemasan, kekhawatiran, lepaskan melalui tulisan-tulisan, gambaran-gambaran kita ke kertas kita. Lepaskan itu apapun juga. Kita kecewa, marah sama mertua misalnya, kita cemas, takut, khawatir terhadap kehamilan itu. Yang jelas ini energi-energi negatif yang pengaruhnya negatif terhadap tubuh kita dan bayi kita. Lepaskan melalui sebuah tulisan, gambar. Pakai gambar apapun juga, sambil di dalam hati kita niatkan energi negatif kita, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan keluar melalui tulisan saya. Keluar melalui gambaran saya, gambar aja apa adanya. Setelah kita merasa sudah ringan, sudah tenang, sudah kembali enak, tinggal apa? Tinggal kertas ini remas, ya dibuang. Udah, berarti disitulah bahwa kita sudah membuang semua beban-beban yang ada di pikiran kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita. Rasakanlah perbedaannya. Dari Anda stres, dari Anda tegang, dari Anda cemas akan hilang hanya dengan menggambar. Dengan hanya menggambar udah bisa mengatasi rasa stres. Dan itu juga berlaku nggak hanya untuk ibu hamil, tetapi juga untuk para orang yang stres lah, intinya seperti itu ya Pak Dokter ya. Dan juga guys, pertama harus bersyukur dengan kehamilan tersebut. Yang kedua, cara mengatasi stres tersebut adalah dengan cara menggambar. Kalau kalian nggak bisa menggambar, kalian boleh menggambar apa aja. Menulis juga bisa, menggambar juga bisa. Gambarnya boleh abstrak gitu ya Pak Dokter ya.
Oh, oke. Sumpah, ini ilmu bener bagus banget untuk semua kalangan, entah itu dari ayah, ibu, dan juga janin. Ya bener Pak Dokter. Jadi seperti itu guys. Nah ternyata Pak Dokter punya pesan motivasi untuk kita semua, bukan hanya untuk ibu hamil, tapi untuk semua kalangan. Apa pesan motivasinya untuk hari ini? Bukan karena bahagia kita bersyukur, tetapi ingat, bersyukurlah maka Anda semua akan bahagia. Jadi seperti itu lah, gila bagus banget quotes-nya. Oh, ya. Pasien. Oh ya. Terima kasih ya Pak Dokter ya ilmunya untuk hari ini. Oke, selamat bekerja Pak Dokter. Banyak banget ilmu yang Devi dapat selama berbincang dengan Pak Dokter Caput, dan ilmunya itu bisa diterapin untuk semua kalangan. Dan guys, cukup sekian perbincangan untuk hari ini bersama Pak Dokter Caput. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terus share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke semuanya bila perlu, karena ini ilmu. Ilmu itu tuh benar-benar bagus banget diterapin ke semuanya. Untuk itu sampai jumpa ke sesi yang selanjutnya. Bye-bye guys.